Kemudian Nabi menyebut dalam satu hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'un akramallahu ala Allah minad du'a. Tidak ada yang sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan hadisnya sahih. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia di mata Allah dengan doa. Jadi doa ini masya Allah, Allah muliakan. Doa ini sangat lebih afdal, lebih utama dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kenapa? Li'annahu ibadah. Karena doa itu ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Wal ibadah hiya allati khalaqallahu ta'ala li khalqi min ajliha. Karena doa itu ibadah, dan sebab ibadah inilah Allah ciptakan untuk menyembahnya. Istilah saya bilang tadi, sholat itu menyembah kepada Allah. Jadi afdalu kulli syai' haballah, yang Allah cintai kecuali itu adalah doa. Maka doa menunjukkan atas kuasa Allah. Doa ini menunjukkan atas kekuasaan Allah Ta'ala dan atas sangat luas ilmunya dan ketidakmampuan hamba. Dengan kita berdoa itu kita mengakui ketidakmampuan diri kita, serta kita berkebutuhan kepada Allah dengan cara berdoa kepadanya. Oleh sebab itulah lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan segala sesuatu. Baik, kemudian Nabi menyebutkan dalam satu hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yas'allahu yaghdab alaih. Dari Imam Tirmidzi. Nah ini kalau dalam kalimatnya, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Beda sama manusia. Kalau manusia itu diminta bisa ngasih, bisa enggak, bisa nolak, dan ada bosen. Justru Allah kalau nggak diminta marah. Beda. Jadi jangan kita menganggap doa itu enteng. Banyaklah berdoa kepada Allah, karena Allah pasti kasih apapun itu. Kemudian doa hadis ini fihi ad-dalil ala doa minal abdul rabbih min hamul wajibat. Nah ini menunjukkan bahwa hadis ini, doa ini dari seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, lebih penting dari semua kewajiban. Dari semua kewajiban, wal mafruḍat, dan semua keharusan, tuntunan-tuntunan dalam Islam. Lianna tajribu ma yaqdu Allah min la khilaf fi wujubihi wa intarku doa al-abdul rabbih min istikbar. Maka ini sebagai dalil atas keharusan berdoa seseorang hamba kepada penciptanya, dari sangat pentingnya atas kewajiban-kewajiban, karena menjauhkan apa-apa yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Tidak ada perbedaan pendapat dan atas kewajiban berdoa, dan karena doa seorang hamba kepada Tuhannya adalah suatu kesombongan. Kalau kita nggak berdoa, kita sombong. Malah yang Allah kasih murka, Allah kasih hukuman, Allah murka. Insya Allah kita dijadikan Allah orang-orang yang selalu khudur, tawadhu. Sesungguhnya hakikatnya kita adalah Allah yang beri, Allah yang memberikan semuanya. Artinya contoh, kalau artinya kita misalnya ada kemampuan bekerja gitu ya, bekerja entah di kantor, entah di mana, pada dasarnya Allah yang kasih berikan kita jalan. Coba kita dikasih kesehatan, kita dikasih kesehatan dalam hal apapun, sehingga kita bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa berpikir. Jadi tubuh yang Allah berikan kepada kita itu adalah modal dari Allah Ta'ala, bukan milik kita, itu Allah yang beri. Jangan kita merasa kita yang punya. Diri kita pun Allah yang memiliki, tinggal kitanya yang tetap tawadhu pada Allah. Sesungguhnya inilah semua milik Allah Ta'ala, sehingga kita minta sesungguhnya kepada Allah Ta'ala, sehingga apa-apa yang kita jalani dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan hasilnya. Apapun itu permintaan, insyaallah akan Allah kabulkan, Allah akan berikan. Hanya masalahnya kapan dan itu dikabulkannya hanya Allah yang tahu, karena sesungguhnya dia akan datang pada waktunya, seperti tumbuhnya. Jadi kita kalau mau
mengambil buah di dalam pohonnya, kan nggak enak kalau belum waktunya sempurna dia tumbuh. Seperti mangga ini belum matang gitu kan, nggak enak. Jadi tunggu waktunya dia matang baru dia enak. Sama juga doa, belum waktunya. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian yakni ay takabbar Allah wa innu jazaa'uhu ayaghdha alaih, yakni man takabbara 'ala Allah wa lahu fa inna jazaa'uhu ayaghdha alaih. Jadi kalau orang yang tidak menyombongkan diri kepada Allah Ta'ala karena tidak mau berdoa, maka Allah akan hukum balasannya, Allah akan murka kepadanya. Ini bahaya, Allah udah murka. Kalau Allah sudah murka bahaya, jangan harap surga. Itu menyombongkan diri. Baik, wahada makna fi qaulina, ini kalimat hadis ini yang sombong tadi, saat kita tidak berdoa kepada Allah, itu disebut dalam satu ayat Bismillahirrahmanirrahim Ta'ala di surat Al-Ghafir ayat 60. Allah Ta'ala qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu ketika qala rabbukum, Tuhanmu, ud'uni ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, mintalah kepadaku, astajib, Allah akan pasti kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati yastakhluna jahannama dakhirin. Nah, ini ancamannya berat ini. Jadi Allah katakan dalam berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Menyembah, ya artinya doa itu kan menyembah. Iya, kena budu, hanya kepada aku menyembah dan hanya kepada aku meminta. Jadi kalau kita berasa sombong, hati-hati, itu akan mancing murkanya Allah Ta'ala. Kemudian wa min al-istikbar an ibadati adamu du'a. Jadi bermakna istighfar sombong di sini adalah menolak untuk ibadah dengan menolak doa. Jadi dia tidak mau ibadah, sama juga an ibadah, sujud dan tunduk kepada Allah dari doa tadi. Wa dzalika li anna du'a yudhiru ubudiyyah al-'abd rabbih. Ini menunjukkan doa adalah menampakkan atau menunjukkan satu tundukan kita khudu, tunduk, beribadat hanya kepada Allah, kita seorang hamba kepada Tuhannya. Wa hajatuhu ilaihi maskanah baina yadai. Jadi dia menunjukkan kehambaan kepada seseorang hamba kepada Allah Ta'ala dan kebutuhan dari hajatnya. Dan Allah yang menyimpan semua gudang berada di tangannya. Jadi semua kebutuhan kita itu Allah yang pegang gudang. Kalau nggak salah itu dalam satu hadis tuh, kalau Allah Ta'ala la tahsya min dzikr rizq, jangan kamu tahsya itu takut, min dzikr sempitnya rezeki, khazaini mal'ana, penyimpananku ini luas besar penuh, wa khazaini la yanfadu abada, gudang rezeki yang aku punya tidak akan pernah habis selamanya. Itu jadi kita kalau minta sama manusia kan ya ada bosannya, pasti dia akan nolak, sakit hati. Manusia dia juga butuh seperti kita kepada Allah. Jadi pasanglah di hati kita, hanya mintalah kepada Allah Ta'ala hal apapun. Jangan kita merasa tidak butuh pada Allah Ta'ala. Maka di sini sebutkan itu tadi doa berarti menunjukkan kita menunjukkan kehambaan. Nah, akan menimbulkan keridhaan Allah Ta'ala dan kita berdoa. Kasih sayang Allah akan mancing rahmat Allah dan itu dikabulkan Ta'ala. Nah, maka barang siapa yang enggan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala seolah-olah seperti enggan untuk ibadah kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah berada dalam hal ketaatan kepadanya. Maka jika Allah ridho kepada hamba itu, maka semua kebaikan berada dalam keridhoannya. Jadi kita mau kebaikan dari Allah Ta'ala, ya kita mencari ridho Allah Ta'ala. Karena tentunya di pintu ridho itulah semua kebaikan Allah akan berikan kepada kita di dunia maupun sampai akhirat. Tapi sebaliknya, pintu bala, musibah apapun berada dalam kemurkaannya, sukhtu, marahnya dia, murkanya Allah Ta'ala. Insyaallah Allah ma ba'idna minas sukhtillah. Semoga Allah jauhkan dari murkanya Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan lagi. Di dalam hadis disebutkan
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'jizu fi du'a fa inna lillahi kama adwa hadan. Sahih min Ibn Hibban, Sahih Mustadrak. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lemah dalam berdoa. Lemah, bosan, terus jangan putus. Perlu kesabaran yang tinggi. Perlu artinya kita dalam minta, kalau kita minta seseorang kan misalnya, boleh nggak saya pinjam duit dulu. Oh ini kita kan bagaimana caranya kita mencari bahasa-bahasa supaya orang ini mau ngasih berulang-ulang. Jangan bosan. Kan kita pasti serius tuh kan minta tolong sama orang itu. Begitu juga kepada Allah. Jadi jangan pernah bosan dan lemah. Karena orang yang tidak berhenti berdoa tidak akan binasa, tidak akan rugi, tidak akan semua akan terpenuhi. Jadi tidak akan pernah binasa seorang selama dia masih berdoa. Nah, itu dia. Selama kita masih berdoa kepada Allah, maka semua insya Allah kita tidak akan rugi dan tidak akan binasa. Ini kalimat hadis ini. Baik, la doa fi qada'i kullu umurikum. Dalam makna doa, yakni jangan pernah bosan dalam berdoa kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu untuk mengabulkan segala hajat hamba-hambanya. Benar. Jadi hajat kita semuanya hanya Allah yang mampu menjawab. Contoh yang gampang lah ya, sakit. Kalau sakit kita ke dokter. Dokter seolah-olah yang menyembuhkan, padahal sesungguhnya dokter itu hanya wasilah, sebab. Tetap dokter mengatakan semoga lepas sembuh ya. Artinya dokter tidak menjamin kesehatan kita. Tetap Allah yang menyembuhkan. Dalam suatu di Quran disebutkan, wa idza maritu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi kita hanya mencari sebab musabab kesembuhan tadi. Jadi dengan doa tadi kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Gitu. Jadi dengan tidak lama berdoa itu, maka tidak bosan dalam berdoa, maka Allah, karena Dia yang mampu untuk mengabulkan segala hajat hamba-hambanya. Jadi kita kan selalu butuh hajat, manusia ini butuh ini tiap hari aja, kebutuhannya banyak. Semoga kita jadikan Allah yang selalu berdoa kepada Allah. Amin Allahumma amin.